Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Boom Bob. Wow. Masih dalam suasana Piala Dunia, ya. Tidak terasa sekarang Piala Dunia memasuki perempat final. Dan kemarin sempat libur 2-3 hari. Nanti malam sahabat Bob ya. Jadi bukan kemarin ya. Bahwa nanti Kroasia akan ketemu Brazil di jam 22 sahabat Bob. Gua rencana akan melakukan live reaction sahabat Bob. Nanti ketemu kita ya sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Piala Dunia sudah mendekati akan finish ya. Karena di tanggal 16 ya kalau nggak salah ya akan terjadi yang namanya final Piala Dunia ya. Jadi kita berarti event ini akan habis dan liga-liga akan kembali bergulir di awal tahun 2023 sahabat Bob ya. Sekarang semua klub-klub lagi mencoba uji coba ya pertandingan persahabatan. Begitu juga dengan Inter sahabat Bob ya. Kemarin kemenangan-kemenangan yang dilakukan Inter itu menjadi kredit poin ya. Bahkan ya kemenangan atas Salzburg kemarin 4-0 itu adalah mempertegas bahwa Inter sudah siap menghadapi sisa musim yang akan berjalan di awal 2023 sahabat Bob. Semoga aja dengan istilahnya permainan Inter yang semakin meningkat, chemistry antar pemain semakin bagus, dan ada beberapa pilihan yang diberikan sama Inzaghi dalam berupa strategi sahabat Bob. Apalagi kita mempunyai gelandang-gelandang hebat dan gelandang muda, gelandang senior. Jadi kita hanya tinggal menunggu Dumfries, menunggu Lukaku, menunggu Onana, ya, menunggu Lautaro Martinez sahabat Bob. Jadi lengkap semua skuad Inter untuk menjalankan sisa-sisa musim ini sahabat Bob ya. Nah sekarang sahabat Bob kemarin pada pasti bingung ya. Wow, bagaimana kalau misalnya beneran Opa Marotta tergoda untuk pindah ke Juventus sahabat Bob ya. Ini pernyataannya CEO Inter BP Marotta tidak akan kembali ke Juventus untuk duduk di dewan direksi ya, menurut laporan berita Itali Tuttosport ya, bahwa itu adalah rumornya kemarin bahwa Alessandro Piero dan Opa Marotta akan dibawa ke sana, katanya seperti itu sahabat Bob. Tapi ternyata itu tidak akan terjadi ya, karena kan pengunduran dirinya Agnelli, Fabio Nedved dan BOD-nya itu mengisi kekosongannya sahabat Bob ya. Nah, namun masalah hukum yang sedang berlangsung, Bianconeri berarti bahwa tugas dewan baru akan menangani tantangan yang akan datang terkait dengan masalah hukum dan keuangan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam sepak bola seperti Marotta dan Del Piero tidak akan masuk dalam pertimbangan menurut Tuttosport. Ya, kita tenang sahabat Bob ya, bahwa Opa Marotta akan tetap di Inter dan dia punya kontrak sampai 2025, dan kita tahu separuh nyawa Inter ada di tangan dia sahabat Bob ya. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi berikutnya. Semoga Opa bisa membuat langkah-langkah yang luar biasa lagi buat Inter sahabat Bob ya. Nah, kemarin begitu viralnya ya sahabat Bob ya. Ini benar-benar viral banget ya kemarin. Kalau sahabat Bob tahu ya, sampai sekarang itu juga masih bergaung sahabat Bob. Makanya kenapa background gua di belakang ada Hakimi, ada Toro, ada Lukaku. Masih ingat ya? Hakimi mantan pemain Inter ya. Setelah mereka menang kemarin melawan kemarin waktu melawan Spanyol dengan adu penalti, Hakimi bilang Forza Inter, Forza Inter, Forza Inter. Dia bilang gitu kan. Wow, luar biasa juga video dia di ruang ganti kan. Hakimi, jika saya bisa melakukan itu, saya tidak akan ragu. Saya akan kembali ke Inter. Hakimi dan impian kembali ke Inter ya
pemain masih berhubungan dengan pemain Inter seperti Lautaro Martinez, ya, khususnya Lautaro Martinez yang mengundang untuk kembali. Hakimi menjawab, jika saya bisa, tidak ada keraguan, saya akan kembali. Dia bilang gitu. Ya, Lukaku aja bisa, kenapa saya enggak? Dia bilang gitu. Ini sebenarnya, ya, kalau keinginan Hakimi untuk kembali, ya pasti tidak akan mudah, sahabat Bob. Pasti mahal. Inter menjualnya mahal, dan beda dengan nasibnya Lukaku dengan Hakimi. Waktu Lukaku ada di Chelsea, dia tidak gacor seperti Hakimi di PSG, sahabat Bob. Itu yang membedakannya. Nah, kita tunggu aja lah apakah ini akan terjadi. Tapi menurut gua ini terlalu sulit, ya. Tapi ya bermimpi, siapa yang melarang? Gak ada yang melarang. Kita bermimpi Hakimi datang untuk menggantikan Dum-Dum. Kenapa enggak gitu loh? Bisa aja, sahabat Bob. Ya, dalam sepak bola bisa terjadi ya. Kalau misal Dum-Dum terjual 60 juta, terus apakah Inter mau menghabiskan 60 juta untuk Hakimi? Ya, gua rasa sih kalau dari sisi bisnis menurut gua sih nggak mungkin ya. Tapi siapa yang tahu, sahabat Bob, ya. Kalau Hakimi bisa datang ke Inter, wow, luar biasa. Artinya walaupun dia 1 tahun hanya di Inter, tapi dia memberikan kesan yang luar biasa, dan dia masih punya hatinya terhadap Inter, sahabat Bob. Ini luar biasa. Hakimi masih muda ya, 23 tahun ya, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja lah apakah ini akan terjadi atau tidak. Tapi ya kita hanya bisa bermimpi, sahabat Bob, ya. Kalau Dum-Dum pergi dia datang, wow, luar biasa banget ya. Nah, sahabat Bob, kemarin gue lebih banyak bicara pemain-pemain Inter. Nah, sekarang sedikit gue pengen berbicara tentang Barella, ya. Barella ini, sahabat Bob, tahu ya, ini yang dibilang media Italia, ya. Gelandang Inter Nicolo Barella menjadi prototype of dynamism, ya. Jadi untuk kontribusi gelandang box to box, ya. Ini luar biasa ya, Nicolo Barella ini, ya. Barella belum menunjukkan performa terbaik dalam beberapa pertandingan pertama di awal musim, sahabat Bob, ya. Tetapi saat tim menemukan prestasinya, mantan gelandang Cagliari jelas memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di jantung lini tengah, sahabat Bob, ya. Energi Barella sangat penting untuk mengatur tempo lini tengah, sahabat Bob, karena ia telah memulihkan bola dan menahan gerakan penguasaan lawan secara defensif, dan terus-menerus menawarkan diri dia sebagai pilihan dalam penguasaan bola, sahabat Bob, ya. Seiring dengan meningkatnya kebugaran dan kepercayaan diri Barella, Inter mampu menempatkan jejak mereka di lini tengah melawan hampir semua lawannya. Kalau sahabat Bob lihat bagaimana pergerakannya Barella, makanya dia adalah salah satu gelandang terbaik box to box di Eropa, sahabat Bob, ya. Jangan salah, kalau dia lagi gacor, dia lagi peak performance, wow, gila banget. Jadi kita juga ada melihat bagaimana pertumbuhannya Barella sampai saat ini, luar biasa. Nah, jadi kita gol dan assist pemain berusia 25 tahun telah berkembang menjadi fitur yang lebih konsisten dalam permainannya, ya. Nah, kita tunggulah aksi-aksi Barella. Kalau sahabat Bob melihat di 2 pertandingan persahabatan, dia luar biasa. Energinya Barella ini luar biasa. Tapi yang menarik, sahabat Bob, ya, ini ya, di Gazzetta dello Sport, ya, dia bilang gini. Dia bertanya, Barella, Skriniar tetap tinggal. Saya tidak akan pernah membiarkan diri saya memberi saran. Semua orang membuat keputusan mereka sendiri. Dan kemudian di akhir karir mereka, kita akan melihat apakah itu benar atau tidak. Semoga Skriniar tetap tinggal, karena selain menjadi sangat kuat, dia adalah saudara. Gila ya, hebat banget. Nah, ini kekuatannya Inter nih, sahabat Bob. Persatuan satu sama lain tuh luar biasa. Barella bilang dia adalah saudara, ya. Terus apakah Anda akan melihat diri Anda di Piala Dunia mendatang sebagai pemain Inter? Pertama-tama kita harus lolos ke Piala Dunia. Tetapi saya melihat diri saya di lapangan pada 2026
pada Piala Dunia adalah sebagai pemain Inter. Ini adalah kode sahabat Bob bahwa Barella akan tetap di Inter. Luar biasa. Dan memang Inter mungkin tidak akan pernah mempertimbangkan menjual Barella sahabat Bob. Ini luar biasa, energik dan sangat-sangat vital buat Inter sahabat Bob. Ya, ini buat Barella. Nah, ini yang paling menarik adalah Dzeko. Dia bilang begini, semoga Napoli melambat di Serie A, kata dia sambil ketawa ya. Saya bahagia di Inter ya. Di Inter tugas saya bukan hanya mencetak gol. Tugas saya adalah untuk kepentingan tim. Semua paling di depan adalah tim, bukan diri saya. Kalau saya kita selalu memikirkan tim. Saya paling bahagia kalau kita menang, dia bilang gitu loh. Terus untuk masa depan, saya bahagia di Inter ya. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Tapi kita akan mendapat kabar baik bahwa Dzeko akan perpanjangan kontrak dan juga akan opsi 1 tahun sahabat Bob. Jadi dia juga tidak memikirkan bagaimana nanti pensiun. Saya nggak mikirin ke situ, dia bilang gitu. Jadi memang dia masih mencintai sepak bola dan mungkin kita akan melihat Dzeko 2-3 tahun ke depan masih bermain sepak bola sahabat Bob. Jadi ya kita beruntung lah mempunyai pemain yang punya karakter seorang pemimpin ya, yang memikirkan timnya bukan memikirkan dirinya dia. Coba lihat dia sebagai striker dan gua melihat dia banyak menjadi pelayan, melayani gelandang, melayani pemain-pemain depan. Jadi luar biasa gitu loh. Kita beruntung lah mempunyai yang namanya Dzeko sahabat Bob ya, dapat gratis dari Roma ya, luar biasa sekali ya. Jadi kita tunggu aja aksi-aksinya. Terus ini yang menarik satu lagi adalah legenda Belanda Ruud Krol, Denzel Dumfries telah menjadi diri sendiri ya. Jadi sebenarnya Dumfries ini waktu kita ambil dari PSV, dia juga udah menjadi langganan timnasnya Belanda sahabat Bob. Dia juga kapten dulu di PSV. Nah, di Inter dia adalah diplot untuk menggantikan Hakimi. Dan apa yang terjadi di awal-awal bulan, dia belum bisa menunjukkan kualitasnya. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana Darmian yang banyak mengisi di sisi kanan. Tapi itu hanya 1-2 bulan sahabat Bob ya. Setelah itu ya hanya butuh beberapa bulan untuk benar-benar beradaptasi dan menemukan pijakannya kembali di tim Inter sahabat Bob. Kini sekarang Dumfries terlihat sedang dalam peak performan dalam karirnya, baik untuk Inter, baik untuk timnas Belanda sahabat Bob. Dia menjadi pemain yang membuat dirinya didengar, mendikte kecepatan, kata Krol tentang Dumfries. Di Inter dia benar-benar menjadi dirinya sendiri dengan menemukan kesadaran akan permainan yang sebelumnya tidak dia miliki. Luar biasa sahabat Bob. Jadi memang ya kita berharap lah ya, kalau gua pribadi ya berharap ya Dumfries tidak dijual, tapi ini udah banyak sekali ya. Kemarin di video gua sebelumnya ada 4 klub Inggris yang mengincar dan intens mengejar Dumfries sahabat Bob. Kita lihat aja lah kalau memang benar akhirnya Dumfries pergi, apakah Hakimi akan datang? Ya belum tahu juga sahabat Bob ya. Kita tunggulah sahabat Bob. Ini baru isu-isu dan semoga aja kayak Barella gacor, Dzeko gacor, Dumfries gacor ya, semua pemain-pemain Inter sahabat Bob ya, semua sekarang dalam peak performance dan mereka begitu fresh ya, seperti menyambut musim yang baru sahabat Bob ya. Semoga di tanggal 4 Januari Inter akan benar-benar bisa mengalahkan Napoli sahabat Bob. Malam ini mari kita dukung ya Brozo untuk melawan Brazil sahabat Bob ya, jam 22. Semoga pemain-pemain Inter yang ada di Piala Dunia semua melaju sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.